Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 421. Trevor perlahan berbalik. Mereka yang hadir langsung terkesiap melihatnya. Alasannya sederhana. Mata Trevor begitu bengkak dan sekarang menonjol secara mengerikan. Meskipun dia masih mengatupkan kedua tangannya di belakang punggungnya, mempertahankan aura keanggunan abadi, wajahnya bengkak sampai-sampai hampir tidak bisa dikenali. Keira juga tercengang. Meski wajah ini tidak dapat dikenali lagi, mengapa samar-samar mengingatkannya pada tuan gurunya? Tidak, itu tidak mungkin. Chris berteriak kaget. Trevor, maksudku, Tuan. Lady Hill juga terkejut, nadanya tanpa disadari menjadi lebih lembut. Apa yang terjadi padamu? Guru Freeman menyentuh wajahnya. Tak hanya matanya, pipinya pun bengkak. Karena terus-menerus menangis, ia pun mengalami ruam, sehingga wajahnya tak tertahankan untuk dilihat. Trevor terbatuk. Lady Hill, saya benar-benar tidak enak badan. Itulah sebabnya saya tidak menjadi tuan rumah yang baik. Mohon maaf. Lady Hill tersedak, tidak dapat membantah sikapnya sebelumnya, dan hanya bertanya, ada apa dengan matamu? Tidak ada yang serius. Aku hanya mengalami radang akibat suatu penyakit. Trevor mendesah pelan. Chris langsung berkata, Tuan, Anda harus menjaga kesehatan Anda. Bagaimana Anda bisa membiarkan hal ini berlanjut tanpa memeriksakan diri ke dokter? Biar saya yang mengantar Anda ke rumah sakit nanti. Itu tidak perlu. Trevor tahu betul, matanya hanya bengkak karena menangis, dan kompres hangat akan menyembuhkannya dalam beberapa hari. Tentu saja, itu mengandaikan, tidak ada lagi air mata, tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Misalnya, saat ini, Chris mengerutkan kening dengan khawatir. Bagaimana kau bisa memperlakukan kesehatanmu dengan begitu ceroboh? Aku tidak bisa membujukmu, tetapi kakak perempuan tertua kita pasti bisa. Dia akan kembali dalam beberapa hari, dan ketika dia melihatmu seperti ini, dia pasti akan khawatir. Trevor, mengapa kau menangis? Trevor terisak. Aku baik-baik saja, hanya angin yang membuat mataku berair, sekarang mataku bengkak, dan aku hampir tidak bisa melihat orang dengan jelas. Lady Hill, mohon bersabarlah denganku, bersabarlah. Lady Hill tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah dialah penjahat yang menindas lelaki tua itu. Trevor sudah dalam kondisi seperti itu, bagaimana dia masih bisa meminta pertanggungjawabannya? Mulutnya berkedut, dan dia menoleh ke Austin, agak frustrasi dengan kelemahannya. Bagaimana menurutmu? Austin mengerutkan bibirnya. Bu, meskipun kita menangani masalah ini dengan cara yang sederhana, Kira tetap berutang permintaan maaf padaku, kan? Setidaknya biarkan aku merasakan penyesalannya yang tulus. Lady Hill kemudian menatap Trevor. Tuan Freeman, itu bukan permintaan yang terlalu besar, bukan? Master Freeman segera berkata, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Lalu dia menyipitkan matanya ke arah orang-orang di sekitarnya. Dia hampir tidak dapat melihat apapun dengan jelas, yang terlihat hanyalah kabur dengan beberapa sosok, salah satunya adalah Chris, karena dia dapat mengenali junior keduanya itu hanya dari bentuknya saja. Yang lain pasti James, yang tersisa hanya. Trevor menoleh ke Cat. Kau murid sekte luar, kan? Kemarilah, minta maaf pada Lady Hill dan Tuan Yale. Kerumunan itu terdiam. Cat tidak bisa menahan tawa. Paman, aku Cat. Ah, Cat. Master Freeman kemudian mengalihkan pandangannya ke sosok di sebelah Cat, berhenti sejenak. Sosok itu, mengapa sangat mirip dengan murid kecilnya? Dia ingin menangis lagi, pasti karena dia sangat merindukan muridnya. Sekarang semuanya mengingatkannya padanya. Air mata Trevor jatuh tak terkendali lagi, lalu dia berbicara dengan suara berlinang air mata, murid sekte luar itu, kemarilah dan minta maaf. Keira tidak tahu harus berkata apa. Dia melangkah maju, mendekati Lady Hill dan Austin, dan berkata dengan acuh tak acuh, maafkan aku. Austin mendengus. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Lebih keras lagi. Keira berkedip. Austin, apakah kamu akan tuli di usia muda? Itu sangat menyedihkan. Apakah kamu butuh rekomendasi dokter? Austin tercengang. Dia menjadi marah, begitukah caramu meminta maaf? Tatapan mata Keira semakin dingin, hendak membalas, ketika Trevor berbicara lagi. Cukup, sudah cukup. Austin, sebagai murid nominal,
kau bahkan tidak bisa mengalahkan murid sekte luar, dan itu sungguh mengesankan. Sebagai pemimpin sekte, sudah menjadi tugasku untuk mendidikmu. Setelah kau pulang, latihlah semua seni bela diri sekte Freeman setiap hari. Austin tercengang. Seni bela diri sekte Freeman. Setiap hari, semuanya. Keluarga Freeman memiliki beberapa set teknik tinju, belum lagi teknik pedang dan gerakan bela diri lainnya. Berlatih semuanya dalam satu hari tidak akan menyisakan waktu untuk istirahat. Trevor mengangguk. Benar sekali, untuk mencegah adanya pembicaraan bahwa murid nominal sekte Freeman kita adalah orang yang tidak berguna. Austin tidak tahu harus berkata apa. Lady Yil mencibir dingin. Tuan Freeman, hari ini aku benar-benar melihat bagaimana sekte Freeman menegakkan keadilan yang adil. Kau benar-benar tahu bagaimana melindungi orang-orangmu sendiri. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Trevor mendesah. Lady Yil, aku tidak bisa menahannya. Kau bilang anakmu adalah murid nominal, tapi kira adalah putri Paman Olsen. Aku yakin Lady Yil tidak ingin memperburuk keadaan, kan? Lady Yil mendengus dan tiba-tiba berdiri, lalu menatap tajam ke arah Keira. Jangan kira ini sudah berakhir. Lebih baik kau berhati-hati dan jangan sampai jatuh ke tanganku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia membawa Austin dan langsung menuju pintu. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari ambang pintu. Trevor menghela napas lega lalu melihat ke arah Chris berdiri. Chris, mataku benar-benar tidak nyaman hari ini. Mengenai penerimaan murid, haruskah kita tunda sampai besok? Mari kita tunjukkan rasa hormat kepada Lady Yil, tidak akan baik jika dia pergi begitu saja dan kita menghadiahi seseorang tanpa hukuman dengan menunjuknya sebagai murid nominal, bukan? Mari kita tunggu sehari. Chris mengangguk. Baiklah, Trevor, kau sudah melalui banyak hal. Tidak apa-apa. Trevor melambaikan tangannya dan, dengan dukungan orang lain, perlahan meninggalkan tempat kejadian. Keira memperhatikan kepergiannya, merasa semakin mengenalnya, tiba-tiba dia menoleh ke arah James. Apakah kau punya foto pemimpin sekte? Ya, coba aku lihat. Oh, tentu saja. James mengeluarkan ponselnya, membuka foto yang diambilnya bersama pemimpin sekte, dan menyerahkannya kepada Keira. Bab 422. Pupil mata Keira sedikit mengecil saat melihat sosok yang dikenalnya dalam foto itu. Bukankah itu guruku? Dia langsung membeku, lalu menatap ke arah James, tiba-tiba teringat kata-katanya. Kakak perempuan tertua memulai masa magangnya pada usia 15 tahun, berlatih seni bela diri setiap hari selama 2 jam dengan pemimpin sekte. Kakak tertua tumbuh di lingkungan yang keras, terbiasa dipukuli, dan memiliki fisik yang kuat. Pemimpin sekte melakukan perjalanan belajar selama 3 tahun dan kembali beberapa tahun yang lalu, mengatakan bahwa ketika kakak perempuan tertua berusia 23 tahun, dia akan kembali ke sekte Freeman. Guru juga berkata bahwa ketika dia berusia 23 tahun dan lulus dari universitas, dia akan menjemputnya. Jadi, apakah selama ini aku dibiarkan dalam kegelapan? Kakak perempuan tertua sekte Freeman adalah aku. Keira perlahan berbalik untuk melihat James lagi. Berpikir tentang bagaimana setiap kali dia berkompetisi di sekte Freeman, dia selalu takut kalah, tetapi sepertinya dia selalu menang dengan mudah. Keira tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk dahinya. Hari pertama dia bertemu dengan pemimpin sekte, dia merasakan sedikit keakraban. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan kemungkinan ini? Kerjasama dengan sekte Freeman diserahkan kepadanya dengan sangat mudah. James memperhatikan perilakunya, bingung, dan berkata, "Adik, menurutmu apakah pemimpin sekte tadi terlihat jelek?" Sebenarnya, dia cukup tampan. Cat kemudian berkata, "Aku tidak tahu apa yang salah dengan pemimpin sekte. Mengapa dia terus menangis?" Chris menambahkan, "Kira, kamu harus mempersiapkan diri. Datanglah besok untuk menjadi murid resmi. Aku akan menerimamu sebagai murid sekte dalam." Mendengar hal ini, James tercengang. "Apa, guru, bukankah seharusnya itu menjadi murid nominal?" Trevor menatap Keira dengan wajah gembira. "Tentu saja tidak. Dengan bakatnya, dia pastilah seorang murid sekte dalam." James tercengang. Dia dan Cat mengantar Keira keluar gedung. Dalam perjalanan, keduanya berbisik satu sama lain. James berkata, "Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Saat guru bertarung dengan Kira, bukankah dia mendorongnya mundur beberapa langkah dengan satu pukulan?" Cat mengangguk. "Ayahku akhirnya melakukan sesuatu yang manusiawi,
tahu untuk bersikap lunak pada Kira. Tapi bukankah menerimanya sebagai murid sekte dalam agak keterlaluan? James mengusap dagunya. Guru pasti memutuskan untuk memberi Kira hadiah karena aku. Kalau begitu, mari kita puaskan saja dengan murid sekte dalam. Yang perlu dikhawatirkan adalah jika orang lain tahu, mereka mungkin akan cemburu dan terus menantang Kira untuk berkelahi. Memang, dalam sekte Freeman, ada aturan yang melarang memukul orang yang lebih tua, dan hierarkinya sangat ketat. Tetapi masih ada jalan keluarnya, yaitu dengan mengajukan tantangan. Jika pihak lain setuju, maka mereka dapat mengatur pertandingan di aula seni bela diri. Mereka yang memiliki keluhan kecil biasanya menyelesaikan masalahnya dengan cara ini. Kalau Kira menjadi murid sekte dalam, niscaya hal itu akan menimbulkan keresahan di kalangan murid sekte luar dan bahkan beberapa murid sekte dalam yang pekerja keras, yang mungkin kemudian akan mengajukan tantangan kepadanya. Haruskah dia menerimanya, atau tidak? Cat juga mulai khawatir. Ayah selalu terukur dalam tindakannya. Awalnya, dia setuju untuk menjadikannya murid nominal. Bagaimana bisa berubah menjadi murid sekte dalam? Tapi ada pepatah lama, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mungkin ayah baru saja mengujinya dan bersemangat dengan perburuan itu. Keira memang sangat cakap. James terbatuk, memasang wajah masam. Tidak mungkin. Apakah menurutmu semua orang adalah kakak perempuan tertua? Menjadi murid sekte dalam di usia ini hanya untuk kebugaran dan seni bela diri. Dia tidak akan menjadi guru yang tiada taraf. Keduanya mengobrol dan pergi, tetapi saat mereka berjalan, mereka tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cat tiba-tiba bertanya, apakah kita melupakan sesuatu? James memegang tangannya. Aku juga merasa ada yang tidak beres. Keduanya bertukar pandang, lalu tiba-tiba berbalik, hanya untuk mendapati bahwa saudari yang seharusnya berada di belakang mereka telah menghilang. James tercengang. Begitu juga Cat. Keira melakukannya dengan sengaja. Ia menghindari mereka berdua dan kemudian menuju ke halaman tempat tinggal pemimpin sekte. Sekarang setelah dia tahu bahwa itu adalah gurunya, tentu saja dia harus pergi dan menemuinya. Sekte Freeman sangat luas, jadi dia mencarinya dalam waktu yang lama, akhirnya menemukan tempat yang dikunjungi James terakhir kali. Kemudian dia diam-diam mendorong pintu hingga terbuka dan menyelinap ke halaman. Dia perlahan berjalan menuju ruangan di mana pemimpin sekte berada. Di dalam ruangan, air mata Trevor tak kunjung berhenti. Pembicaraan tentang murid juniornya kembali membangkitkan kesedihannya. Trevor, sambil menangis dan mengeluh, mengambil tisu dan menyeka hidungnya dengan kasar, wajahnya yang bengkak, yang sulit dilihat, langsung membengkak lebih parah lagi. Sambil memegang telur rebus, dia menempelkannya ke matanya untuk meredakannya, bengkaknya begitu parah sehingga dia hampir tidak bisa melihat. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Trevor berkata dengan malas, siapa itu? Bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku? Pergi. Bagaimana dia bisa menunjukkan dirinya dalam keadaan seperti ini? Terutama karena dia dulu membanggakan kakak perempuan tertua di sekte Freeman, menyebabkan semua murid sekte dalam tahu bahwa memuji kakak perempuan tertua akan membuat pemimpin sekte senang. Jadi, hampir semua orang yang ditemuinya setiap hari harus menyebutkan murid junior itu, dan hal itu menambah kesedihannya dengan tidak perlu. Sementara pemimpin sekte merenungkan hal ini, orang yang memasuki ruangan tidak berbicara. Dia mengernyitkan alisnya, baru kemudian dia menyadari langkah kaki orang yang memasuki ruangan itu sangat ringan. Apakah itu seorang praktisi bela diri yang cakap? Trevor segera menjauhkan telur dari matanya, lalu menatap dengan matanya yang hampir tidak bisa mengenali bentuk apapun, ke arah orang yang berdiri di pintu. Dan sedikit demi sedikit, dia mengenali wajah Keira. Keira menatapnya dan berkata, Guru, lama tidak bertemu. Trevor tercengang. Bab 423. Trevor tercengang. Kemudian dia kembali menutup matanya dengan telur itu dan bergumam pada dirinya sendiri, aku pasti salah lihat, kan? Kenapa aku bisa melihat Keira lagi? Ketika Keira mendengarnya, dia hanya tersenyum. Trevor berhenti sejenak, meletakkan telur, dan menatap Keira lagi. Tetapi gadis di depannya tiba-tiba mendekat, dan wajahnya yang tadinya kabur muncul tepat di depan matanya, mengejutkan Trevor. Dia melompat dan kemudian berbalik untuk melihat keluar. Keira, ini siang bolong. Kok kamu ada di sini? Keira bingung. Apakah dia mengira dia hantu? Mulutnya berkedut, lalu dia menghampiri Trevor dan meraih lengannya. Trevor panik. Keira,
Meskipun aku selalu merindukanmu, aku tidak ingin bergabung denganmu di dunia bawah. Kau tidak bisa datang untuk membawaku pergi. Keira tidak tahu harus berkata apa. Dia memutar matanya, aku tidak mati. Tidak mati. Trevor sedikit tertegun. Ia mencondongkan tubuhnya ke dekat wanita itu dan berhasil menyipitkan matanya ke tanah dengan matanya yang bengkak. Ia melihat ada bayangan di bawah sinar matahari, yang langsung membuatnya lega. Kemudian dia tidak dapat menahan amarahnya. Dasar murid yang tidak berbakti, kemana saja kau selama ini? Kalau kau belum mati, tidak bisakah kau mengirim pesan kepada gurumu? Tahukah kau bahwa aku hampir buta karena menangisimu? Keira berkata, dan setelah hampir buta, kamu masih takut saat melihatku. Trevor tidak tahu harus berkata apa. Dia menarik sudut mulutnya. Bukankah wajar takut pada hantu? Keira memutar matanya lagi dan kemudian duduk di bantal di sebelahnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa kamu adalah pemimpin sekte Freeman? Dia telah memainkan permainan tantangan di sana. Trevor terbatuk. Dulu, aku mengajarimu setiap hari di taman, mengejarmu dan memohon untuk mengajarimu, dan semua wanita dan pria tua di taman itu menertawakanku karena melemparkan diriku ke arahmu. Apakah pemimpin sekte Freeman tidak punya harga diri? Keira terdiam. Dia lalu melirik bengkak di wajah Trevor, mengeluarkan salep dari sakunya, dan melemparkannya padanya. Trevor bertanya, apa ini? Untuk bengkaknya, berhentilah menangis. Trevor menerimanya dengan senang hati. Gadis baik, kau sangat baik padaku. Tunggu, bagaimana kau bisa masuk? Kemudian dia melihat pakaiannya. Pakaian latihan itu, bukankah itu milik murid sekte luar? Kenapa kamu memakai itu? Mulut Keira berkedut. Sekarang aku kira, murid sekte luar dari sekte Freeman. Trevor tertegun sejenak, ekspresinya tiba-tiba menjadi kosong, dan dia menatapnya. Keira, apakah kamu mengalami masalah? Aku ingat kamu bisa berenang. Bagaimana kamu bisa tenggelam? Tidak, kamu tidak mati, jadi orang yang meninggal adalah. Keira menundukkan pandangannya, ya, saudara kembarku, Kira. Trevor langsung menghela napas lega. Aku lega kau baik-baik saja. Setelah mengatakan itu dan menyadari ekspresi Keira yang tidak biasa, dia menyadari kata-katanya terdengar terlalu acuh tak acuh dan tidak peka. Dia terbatuk lalu berkata, aku tidak bermaksud seperti itu, jadi sekarang kamu kira. Benar, jadi aku masih butuh bantuanmu, guru. Trevor langsung bertanya, bantuan apa? Aku ingin menjadikan Kira sebagai kakak perempuan tertua di sekte Freeman. Apakah itu mungkin? Trevor tercengang. Rahangnya menegang saat dia menatap Keira. Tatapan matanya berkedip, dan setelah beberapa saat, dia mendesah. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Nama-nama itu sudah terdaftar sejak awal, dan kita tidak dapat mengubahnya. Keira menatapnya. Lalu kenapa kau diam saja tadi? Baiklah, Trevor tertawa. Namun, jika kamu ingin menjadi murid sekte dalam dari sekte Freeman, tidak masalah dengan itu. Aku bisa mengaturnya untukmu. Baiklah, Keira berdiri. Karena kamu bilang akan mengadakan upacara besok, biarlah besok saja. Aku sudah bicara dengan saudara laki-laki keduaku. Dia pamanmu yang kedua. Trevor mengoreksinya. Keira terkekeh. Baiklah, aku sudah setuju dengan paman keduaku untuk menjadi muridnya dengan identitas Kira. Itu juga tidak apa-apa. Tidak masalah, aku akan mengatur semuanya untukmu besok. Trevor menjawab dengan cepat, lalu menatapnya dan mendesah pelan. Keira, aku tidak tahu apa yang telah kau lalui, tetapi ingatlah, sekte Freeman adalah pendukungmu yang kuat dan teguh. Keira sedikit terkejut mendengar ini. Trevor adalah guru yang ditemuinya saat berusia 15 tahun, yang mendesaknya untuk mengajarinya bela diri setiap hari dan bahkan membayarnya. Bagi Keira, dia tampak seperti orang aneh. Namun, setelah terbiasa dengan orang aneh itu, dia merasa agak enggan berpisah dengannya saat dia pergi. Sekarang setelah dipikir-pikir, Taylor tidak begitu baik padanya saat itu, yang membuatnya semakin mendambakan kasih sayang seorang ayah. Mungkin sebagian kerinduan itu ditularkan kepada Trevor. Dia menahan sedikit kesedihan di dadanya. Baiklah, Tuan Guru. Setelah meninggalkan kediaman Trevor, Keira keluar dan melihat James dan Kat sedang mencarinya. Ketika mereka melihatnya, mereka bertanya, kemana saja kamu tadi? Keira menjawab, tidak kemana-mana. Apakah kalian sudah selesai hari ini? Ya, sudah selesai. Kamu mau kemana?
Keira melambaikan tangan pada James. Aku akan memeriksa Matias. Nara memberikan alamatnya, sambil mengatakan bahwa Matias tidak terluka parah, tetapi dia tetap tidak bisa menahan rasa khawatir dan memutuskan untuk melihatnya sendiri. Setelah meninggalkan Sekte Freeman, dia melihat Louis menunggunya di mobilnya. Keira segera masuk ke dalam mobil. Mengikuti alamat yang diberikan oleh gadis bisu Nara, mereka segera tiba di tempat Matias. Itu adalah sebuah bungalau kecil di distrik pusat kota Clans, tampak sangat bobrok di sekelilingnya. Tidak mungkin untuk berkendara melewati bagian kota itu, jadi Keira keluar dari mobil dan berjalan masuk bersama Louis. Dalam perjalanan, Keira bertanya, apakah kamu sudah tahu selama ini kalau aku cukup jago bela diri? Ya, Louis tertawa dengan manja. Tidakkah kau tahu betapa hebatnya dirimu? Omong kosong. Keira tak kuasa menahan diri untuk tidak membalas. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Setiap kali aku bertarung, aku takut setengah mati, takut aku akan berdarah. Senyum di wajah Louis semakin lebar. Menurutku kamu memang imut seperti itu. Keira memutar matanya. Dia melihat sekeliling sambil berjalan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak mudah untuk tinggal di Clans. Seberapa bahagia orang-orang yang tinggal di pusat kota Clans. Rasanya bahkan lebih buruk daripada tinggal di rumah besar di pinggiran kota. Louis mengangguk. Tiba-tiba, Keira menoleh padanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menghubungi Alice akhir-akhir ini? Louis kebingungan. Dia terbatuk pelan. Ada apa? Menghindari jawaban langsung berarti telah terjadi kontak. Keira berkata, nanti aku akan mengirimimu surat perjanjian perceraian, minta dia menandatanganinya. Louis tercengang. Hah? Keira menghitung dengan jarinya. 2 hari lagi, Mary akan bisa menjalani amniosentesis. Sebelum itu, minta dia menandatangani perjanjian perceraian. Louis terdiam. Bab 424. Louis merasa tugas ini agak sulit. Dia terbatuk dan tak dapat menahan diri untuk berkata, sepertinya dia tidak benar-benar ingin bercerai. Dia tidak punya hak untuk itu. Mata Keira berkilat tajam. Terakhir kali, dia bahkan memaksa Mary untuk minum obat aborsi. Mary sudah menyerah sepenuhnya padanya, dia bahkan memintaku untuk melakukan ini beberapa hari yang lalu. Louis terbatuk. Tetapi jika mereka bercerai, bukankah itu berarti tugas pertamamu telah gagal? Keira mengangkat alisnya dan tiba-tiba menatapnya. Menurutmu mengapa tugas pertamaku adalah menikahkan Mary dengan Alice? Louis berhenti sebentar. Baik Keira maupun Louis merasa bahwa keluarga South turut campur dalam urusan yang jauh, jadi saat berada di luar, Keira selalu mengambil identitas Kira. Pada saat ini, Louis tiba-tiba berkata, apakah mereka ingin kamu bekerja sama dengan keluarga Olsen dan keluarga Davis? Keira mengangguk. Jika tebakanku benar, seharusnya memang begitu. Fakta bahwa Mary dan aku menjadi teman sekelas dan sahabat mungkin juga telah diatur oleh keluarga South. Saat itu, Kira masih kecil dan dikirim ke taman kanak-kanak yang sama dengan Mary. Mary, sebagai putri dari garis keturunan langsung keluarga Davis, bersekolah di taman kanak-kanak yang sangat mewah. Bagaimana mungkin keluarga Kira sanggup menghabiskan setengah dari pendapatan tahunan mereka untuk menyekolahkannya di taman kanak-kanak seperti itu? Mereka pasti sudah memutuskan sejak awal untuk membuatnya berteman dengan Mary. Siapa yang menjadi teman anak-anak adalah sesuatu yang bisa dibimbing oleh orang tua. Jika Mary menjadi temannya, kerjasama dengan keluarga Davis akan terjamin dengan mudah. Adapun keluarga Olsen, hanya melalui aliansi perkawinan antara Mary dan keluarga Olsen mereka dapat mempertahankan hubungan dekat dengan keluarga Olsen. Tanpa mengetahui apa tugas kedua, dia mungkin tidak dapat memahami alasan di balik tugas pertama, tetapi begitu dia melihat tugas kedua, dia dapat menebak apa itu. Keira berkata, baru-baru ini, Mary menekankan satu hal kepadaku, bahwa dia berencana untuk bercerai setelah melahirkan anaknya. Aku tidak mengerti mengapa saat itu, tetapi sekarang aku mengerti. Dia pasti mendengar percakapan kita secara tidak sengaja, mengetahui bahwa tugas pertamaku adalah menikahkannya dengan Alice. Itulah sebabnya dia menanggung penghinaan seperti itu dan menikahi Alice. Keira menunduk. Kalau tidak, dia tidak perlu melakukan itu, mengingat dia punya uang dan tabungan. Mendengar itu, dia mendesah pelan. Persahabatan antara Kira dan Mary dapat digambarkan sebagai dedikasi dua arah. Orang terpenting dalam hidup Kira adalah Mary. Tetapi bukankah demi Kira pula Mary mengorbankan kebahagiaannya sendiri?
Louis mengerutkan kening. Apakah Mary benar-benar ingin bercerai? Ya, Keira melanjutkan, dia sudah lama ingin bercerai, tetapi demi saya, dia mengubah tanggal dalam perjanjian perceraian menjadi setelah anak itu lahir, yang memberi saya waktu untuk menyelamatkan ibu saya. Louis juga memahami rencana Mary. Baiklah, aku akan membantunya dengan Alice. Keira mengangguk. Louis tiba-tiba berkata, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk bekerja sama dengan Lady Yale? Keira segera menatapnya. Apa kau punya ide? Tidak. Keira merasakan sedikit kekecewaan. Louis kemudian berkata, tapi aku tahu rahasia tentang keluarga Yale. Mata Keira langsung berbinar. Katakan padaku. Louis berkata perlahan, saya mendengar bahwa alasan Lady Yale menjadi seperti sekarang ini adalah karena, 15 tahun yang lalu, ia kehilangan seorang putri. Keira tercengang. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Louis melanjutkan, sangat sedikit orang yang tahu tentang ini, tetapi keluarga Yale tidak pernah menyerah mencari putri ini. Keira mengerti sesuatu. Maksudmu, jika kita membantunya menemukan gadis itu, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah penyeranganku terhadap Austin. Hari ini, pemimpin sekte mendukungnya, yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah dia akhirnya bisa menjadi murid secara terbuka. Namun, kerugiannya adalah hal itu membuat Lady Yale semakin tidak menyukainya. Tanpa menyelesaikan insiden pemukulan Austin, kerjasama dengan keluarga Yale mungkin tidak dapat dicapai. Louis berkata, saya hanya mengatakan ada kemungkinan, tetapi gadis ini agak sulit ditemukan. Keluarga Yale telah mencarinya selama 15 tahun, dan saya juga telah meminta Tom untuk mencarinya. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah kasus yang sudah berlangsung selama 15 tahun dan banyak petunjuk telah hilang, jadi kami masih belum mendengar apapun. Keira kemudian bertanya, apakah putrinya punya tanda atau ciri-ciri? Louis menjawab, sepertinya dia membawa liontin giok berbentuk bulan sabit, tetapi saya tidak tahu detailnya. Lagi pula, mereka berusaha untuk tetap bersikap tenang saat mencari, karena takut ada yang menemukan putri mereka dan berniat jahat. Keira terdiam sejenak lalu mengangguk. Mari kita pikirkan cara lain. Mencari seseorang di seluruh Krera seperti mencari jarum di lautan, terlalu sulit. Keduanya berjalan melewati beberapa gang dan akhirnya menemukan kediaman Matthias sesuai alamat yang diberikan Nara. Keira baru saja mendekat ketika dia mendengar teriakan kesakitan datang dari halaman Matthias. Matthias, adikmu yang bisu itu cantik sekali. Kalau kamu tidak bisa menyediakan uang, kenapa tidak mengirimnya ke sini untuk melunasi utangnya? Itu suara Jackson, diikuti oleh geraman marah Matthias. Jackson, lepaskan dia, jangan ganggu dia. Jackson mencibir, tidak akan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Karena kau membantu Kira menindasku dan kakak laki-lakiku, aku akan memberitahu kalian konsekuensi karena menyinggung kami. Kalian, beri pelajaran pada si bisu kecil ini. Di halaman, Nara si bisu menggigil di sudut. Ia tak bisa bersuara, hanya ketakutan di matanya saat dua pria kekar mendekatinya. Dengan satu kaki diperban, Matthias menyeret dirinya ke arah Nara, tetapi sebelum ia bisa sampai di sana, ia dicengkeram oleh seseorang. Jackson menghampirinya, ayo, Matthias, mari kita lihat betapa menyenangkannya adikmu yang bisu itu. Beberapa pria bergegas menuju si bisu kecil itu dan mencengkeram lengannya, lalu menyeretnya ke Jackson. Jackson menunjuk pipinya, ayo, cium aku. Mata Nara terbelalak ngeri, dan dia menatapnya dengan kebencian sebelum meludahinya. Jackson hanya tertawa, dan pada saat berikutnya, dia dengan kejam menendang kaki Matthias yang terluka. Matthias tak kuasa menahan diri untuk menjerit mengerikan sebagai refleks dari rasa sakit. Keringat pun mulai membasahi dahinya. Nara segera menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya, mulutnya terbuka tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. Jackson menatapnya dan bertanya, maukah kau melakukannya atau tidak? Nara melihat ke arah Matthias. Meski kesakitan, Matthias tetap berteriak padanya, jangan cium dia. Kamu tidak boleh, Jackson mempererat cengkeramannya, menyebabkan Matthias menjerit kesakitan sekali lagi. Nara berusaha keras untuk bergegas, dan pada saat itu, liontin giok berbentuk bulan sabit yang tergantung di lehernya terlihat. Bersambung ke bab selanjutnya.